Pada episode sebelumnya, Wu, trompet di kapal perang berbunyi, memanggil semua orang untuk kembali. Mereka mulai kembali, kapal perang berubah menjadi seberkas cahaya ilahi, berangkat ke kejauhan, meninggalkan makam alam dan kembali ke lembaga Dewa Surgawi. Alam pemakaman, tempat yang hancur dan sunyi. Banyak bintang yang layu, kerusakannya parah. Ada banyak benua, dunia internal yang tak terhitung jumlahnya, semuanya menderita serangan paling ganas, hancur total. Kecepatan kapal perang perak itu sangat tinggi, melewati daerah berkabut, mayat-mayat bergelantungan di sekeliling mereka. Mereka kini mulai kembali. Hong! Tiba-tiba sebuah tangan menepuk ke bawah, membawa banyak bayangan di belakangnya. Banyak bintang besar bergetar, bergerak bersamanya. Tangan besar itu berwarna hitam pekat seperti tinta, menutupi langit saat menghantam kapal perang perak itu, menghantam dengan ganas. Pemandangan itu benar-benar menakutkan, bintang-bintang di sekitarnya meredup dan berjatuhan. Tidak bagus, ada yang menyerang. Lupakan saja murid-murid lembaga Dewa Surgawi, bahkan para tetua pun berteriak. Tekanan seperti ini terlalu mengerikan, pemandangan itu membuat semua orang ketakutan. Hal ini membuat semua orang merasa sedikit putus asa. Di hadapan tangan besar ini, kekuatan masing-masing orang sungguh tidak berarti. Orang ini pasti bisa memetik bintang dan merebut bulan, serta menghancurkan matahari. Warnanya hitam pekat, menutupi angkasa, turun begitu saja. Kekosongan di sekitarnya terus-menerus hancur, retakan besar yang mengerikan meluas ke segala arah. Kapal perang perak itu bergoyang-goyang, hampir runtuh. Kalau bukan karena semua jenis teks tulang yang saling terkait, formasi kuat yang melindungi tempat ini pasti sudah berubah menjadi abu. Kekuatan ini benar-benar konyol, melampaui imajinasi semua orang. Bangun! Tetua kedua menepuk bahunya. Dia mengeluarkan diagram berharga yang mengalir dengan energi kacau. Diagram itu meletus dengan cahaya yang mencapai langit, memotong ruang angkasa dan menghentikan tangan besar itu. Peng! Jarum jam yang besar itu terhenti oleh diagram yang berharga itu, energi yang kacau mengalir ke segala arah. Bintang-bintang yang rusak dan benua-benua yang mengambang dengan cepat retak. Dengan suara gemuruh yang dahsyat, tempat ini tenggelam oleh cahaya ilahi. Ini adalah gelombang kekuatan penghancur yang membuat kaki semua orang gemetar, tubuh mereka gemetar ketakutan. Semua orang terkejut. Saat ini, mereka tidak bisa melihat apapun lagi. Kapal perang itu berderit dan mengerang, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Sayang sekali. Suara itu penuh penyesalan. Itu adalah eksistensi kuno, tangan besar itu adalah proyeksinya. Dia tidak dapat menangkap kapal perang perak itu, dan terlalu sulit baginya untuk melepaskan serangan kedua. Diagram 10 alam, harta karun rahasia Dao abadi, yang dapat menghadapi kantung langit dan bumi yang sebenarnya. Itu dibawa oleh tetua kedua untuk digunakan sebagai pertahanan, kali ini sangat berguna untuk melindungi para siswa. Kalau tidak, semua orang pasti sudah mati di sini. Mereka hampir punah sebelum pergi. Kapal perang itu bagaikan anak panah abadi yang meninggalkan tali busur, dan dengan cepat menghilang di kejauhan. Tetua kedua menyimpan diagram 10 alam, ekspresinya muram saat dia melihat reruntuhan langit dan bumi yang tak berujung di belakangnya. Itulah orangnya. Sebelumnya, ketika mereka memasuki makam alam, mereka telah melihat sosok samar yang menakutkan, yang menunjukkan permusuhan yang kuat terhadap semua orang. Sekarang, sosok itu beraksi lagi. Dia sudah disegel, ini hanya proyeksi. Itu hanyalah proyeksi, namun tetap saja kekuatannya sangat menakutkan, membuat semua orang ketakutan. Mereka semua tahu bahwa tadi, mereka pasti melewati tempat di mana dia disegel, sehingga menerima serangan darinya. Namun, ini masih hampir mengakibatkan bencana besar. Jangan bilang kalau ini juga seseorang dari klan kaisar asing, yang disegel di sini. Semua orang menaruh curiga. Kapal perang itu meninggalkan makam alam, kecepatannya semakin lama semakin cepat, dan akhirnya, perlahan-lahan menjadi tidak jelas. Setelah para tetua mengeluarkan altar dari bahan tulang, ia merobek kekosongan, mulai bergerak melewati dunia ini. Di tengah lembaga Dewa Surgawi, cahaya keperakan berkelap-kelip. Setelah mengalami serangkaian bahaya, semua orang kembali, akhirnya tiba di tempat yang aman.
Meskipun hasil yang mereka peroleh kali ini tidak sedikit, setiap orang yang memperoleh benih Dao milik mereka sendiri, masih dapat dianggap sebagai perjalanan yang menguntungkan, tetap saja ada beberapa kerugian. Beberapa orang kuat meninggal, tidak kurang dari mereka adalah ahli. Kita harus ingat bahwa mereka semua adalah elit di antara para jenius, atau mengapa mereka berani melangkah di jalur kultivasi metode kuno. Yu Ming meninggal, Huo Meng menghilang. Saat nama-nama dibacakan satu demi satu, semua orang segera menyadari bahwa untuk bisa kembali hidup-hidup bukanlah hal yang mudah. Terutama saat melangkah di wilayah lembaga Dewa Surgawi, perasaan seperti ini semakin jelas. Hidup lebih baik daripada apapun. Di dalam akademi, gunung-gunung suci berdiri satu demi satu, air terjun perak turun, energi ungu naik. Ini adalah tanah suci yang damai dan penuh keberuntungan, jauh dari tempat-tempat berbahaya, membuat tubuh dan jiwa semua orang benar-benar rileks. Jika kalian semua ingin melestarikan tanah suci semacam ini, maka kalian harus berjuang untuk melindunginya di masa depan. Jika kalian ingin keturunan kalian terhindar dari pembantaian, tidak harus mengalami darah dan api, satu-satunya cara adalah kalian semua berjuang, menenangkan dunia, mengalahkan musuh-musuh yang kejam, kata seorang tetua. Hanya sekitar selusin dari kalian yang meninggal kali ini, dibandingkan dengan masa depan, itu sama sekali tidak berarti. Ketika saatnya tiba, kalian semua akan mengerti apa itu kepahitan sejati, apa yang disebut darah yang lebih tinggi dari langit. Demi hidup, kalian semua harus melakukan yang terbaik untuk bangkit, benar-benar memahami nasib kalian sendiri. Jika tidak, semuanya akan berubah menjadi abu. Seorang tetua berkata dengan serius. Semua orang tahu bahwa mereka mengatakan kebenaran. Karena kalian semua memperoleh benih, kita sekarang akan memasuki masa pengasingan. Mulailah transformasi kalian sekarang, tujulah puncak tertinggi. Benihnya sudah diperoleh dan dapat digabungkan. Kalian semua sekarang dapat mengolah kitab suci kuno Dao abadi. Semua orang bersemangat, ingin segera menerobos, berjalan di jalan mereka yang gemilang. Itu karena waktu sudah mendesak, kesempatan yang tersisa bagi mereka sudah tidak banyak lagi. Sayang sekali, tidak ada benih yang sempurna. Seseorang berkata sambil mendesah pelan, merasa sangat frustrasi, tidak ingin menerima ini. Tentu saja, ini adalah makhluk muda tertinggi dengan 3 untai energi abadi yang berbicara. Xiao juga diam-diam memikirkan hal ini. Dia tidak dapat memperoleh benih yang sempurna kali ini, membuatnya tidak berdaya dan menyesal. Semua orang tahu bahwa hal-hal tersebut hanya dapat ditemui dan tidak diinginkan. Jika seseorang ingin mendapatkannya, itu sangat sulit. Sejak zaman kuno, berapa banyak dari mereka yang ada jika semuanya dijumlahkan? Wu, ada seseorang yang menguasai bibit pohon dunia, dan ada yang menguasai benih yin yang, ini sudah bisa dianggap luar biasa. Kata tetua kedua. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang menghela napas, lalu mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, tempat ini menjadi riuh. Ternyata ada seseorang yang telah menguasai benih yin yang. Perubahan yin dan yang merupakan misteri mendalam antara langit dan bumi, semua hal dapat dijelaskan melalui yin dan yang. Ini adalah dua sisi Dao, perwujudan dari pertentangan dan kesatuan. Benih yin yang, ini adalah buah dari pertukaran yin yang, benih yang dipelihara oleh langit dan bumi, perwujudan Dao, hampir tidak ada yang pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Namun sekarang, seseorang telah mendapatkannya. Ini adalah benih berharga yang tak tertandingi, tanpa diragukan lagi. Di antara mereka sebenarnya ada orang seperti itu, yang menggenggam benih yang luar biasa. Semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri, semuanya menebak siapa yang memilikinya. Mereka semua merasa cemburu dan iri. Xiao menghela napas, merasa sangat kecewa, benar-benar tidak ingin melanjutkan seperti ini. Kalau tidak, itu akan memengaruhi buah daunnya selama sisa hidupnya. Dia membutuhkan benih surgawi. Ketika kerumunan itu bubar, Xiao melangkah maju, meminta petunjuk dari tetua kedua, sambil berkata, bisakah seseorang menyatu dengan lebih dari satu benih? Itu adalah jalan kematian, tidak ada jalan keluar, ada orang-orang yang sudah mencobanya sebelumnya. Tetua kedua menggelengkan kepalanya. Dia tentu tahu apa yang dimaksud pemuda di hadapannya, yang ingin menggunakan sejumlah besar benih untuk menebus inferioritas bawaan mereka. Sayangnya, benih berharga yang tak tertandingi jumlahnya hanya sedikit. Sayang sekali pemuda ini tidak bisa mendapatkannya. Tetua kedua juga sangat menghargai potensi Xiao.
Apakah benar-benar tidak ada kesempatan lain? Tanya Si Hao, merasa sedikit kecewa dan frustrasi. Jika dia tidak dapat mencapai dao bela diri yang tak tertandingi karena kekurangan benih, maka itu akan sangat disesalkan. Ia telah lama melakukan persiapan, dan ia yakin bahwa dirinya mempunyai potensi seperti itu, mampu bangkit, melayang ke surga saat kekacauan terjadi, hanya saja, jalan di depan matanya terhalang. Dia paham betul bahwa pertempuran besar di masa depan pasti akan berlangsung kejam dan penuh darah. Perang akan memenuhi 9 langit dan 10 bumi, para kultivator akan mati di mana-mana. Mungkinkah dia hanya bisa menyaksikan orang lain berjuang untuk mencapai puncak? Jika seseorang tidak menjadi yang terkuat, maka mereka hanya bisa memandang orang lain. Apakah mereka akan hidup atau mati, akan tergantung pada kemenangan atau kekalahan orang lain. Mereka tidak ingin menerima hasil seperti ini. Jalan itu adalah sesuatu yang telah dilalui oleh para pendahulu, metode Dao ditetapkan oleh para leluhur, siapa yang dapat mengatakan bahwa ini adalah tujuan akhir? Tidak memiliki benih yang paling kuat belum tentu berarti Anda tidak dapat mengambil jalan yang paling kuat. Tetua kedua menghibur. Ini sama seperti metode dunia saat ini, ketika semua orang mengira akhir telah tercapai, bukankah Akademi Suci muncul, mulai menerobos batasan, berjalan di jalur ekstrim? Tetua kedua menambahkan. Tentu saja, ini masih kata-kata yang menghibur. Ia merasa tidak mungkin satu orang dapat membangun kembali puncak, melanjutkan jalan yang rusak. Ini adalah sesuatu yang hanya mungkin terjadi melalui usaha bersama dari banyak generasi. Si Hao pergi tanpa suara, berjalan menjauh. Qing Yi menyusul, berjalan berdampingan dengannya, menghibur, itu mungkin tidak selalu mustahil. Di belakang mereka, penatua kedua tampaknya telah memikirkan sesuatu, berkata, mungkin masih ada beberapa metode. Akademi Abadi mungkin memiliki benih berharga yang tak tertandingi yang tersembunyi. Hah? Si Hao berbalik dan menatapnya lagi. Benih yang paling kuat, yang sulit dihancurkan, surga sulit dipadamkan, bumi sulit dikubur. Meskipun sebelumnya telah menyatu dengan seseorang, ketika orang itu meninggal, ia akan tetap menyatu sekali lagi. Kata tetua kedua. Berdasarkan spekulasinya, Akademi Abadi mungkin telah menyimpan jenis benih kuno yang tak tertandingi ini, karena mereka menggali banyak jejak abadi. Semuanya adalah gua-gua yang ditinggalkan setelah perang kuno abadi. Mungkin ada cara untuk menebusnya. Qing Yi tersenyum, menasihati Si Hao agar tidak terburu-buru memasuki pengasingan dan menyatu dengan benih itu. Bagaimanapun juga, itu adalah benih milik orang lain, bagaimana mungkin mereka memberikannya kepadaku tanpa alasan apapun? Kata Si Hao. Itu karena dia tahu bahwa murid-murid Akademi Abadi semuanya adalah individu, sekelompok monster tua yang diajar secara pribadi, tidak seperti lembaga Dewa Surgawi yang menerima orang-orang dengan energi abadi, menerima murid dari masyarakat umum. Jika mereka memiliki benih yang berharga, kemungkinan besar itu akan diwariskan kepada murid-murid mereka. Tidak harus. Jika kamu cukup menakjubkan, monster-monster tua itu mungkin akan memberimu benih kuno yang tak tertandingi, kata tetua kedua. Ketika dia bicara sampai di sini, dia berhenti sebentar, merasa seperti ada lebih banyak peluang semakin lama dia memikirkannya. Kemudian, tetua kedua mengirimkan suara, memberitahu semua makhluk muda tertinggi yang memiliki 3 untai energi abadi untuk sementara waktu tidak mengisolasi diri dan menyatu dengan benih Dao, sebaliknya menunggu kesempatan yang lain. Jika Akademi Abadi benar-benar memiliki benih yang sempurna, persaingannya pasti akan ketat. Demi keadilan, demi memberi semua orang kesempatan, dia memberitahu semua individu yang berpotensi. Wang Xi, Lu Tuo, Yao Yu, dan yang lainnya awalnya terdiam, merasa sangat tidak rela. Tetapi ketika mendengar kabar ini, mereka tentu saja tergerak, mereka semua menantikan kesempatan baru. Kenyataannya, orang-orang Immortal Academy bahkan lebih cepat dari apa yang mereka duga, tiba hanya 2 hari kemudian. Mereka yang menyatu dengan benih, berhentilah untuk saat ini. Suara seperti ini terdengar di langit, mengguncang lembaga Dewa Surgawi. Itulah sosok raksasa yang menutupi matahari surgawi, luas dan tak berbatas, awan-awan di sekitarnya berhamburan, kehadirannya agung. Ini bukan kapal perang, juga bukan artefak sihir terbang biasa, melainkan bintang. Kelihatannya terbuat dari bahan batu, sangat besar. Ia turun dari atas langit. Semua orang tercengang. Menggunakan bintang sebagai kapal ajaib untuk melintasi angkasa, ini sungguh mengejutkan.
Jelaslah bahwa bintang dari material batu itu pasti memiliki simbol-simbol yang tak ada habisnya di dalamnya. Ini adalah kapal perang tersembunyi, seharusnya lebih mengerikan daripada artefak berharga dan benda-benda lainnya. Pasti sesuatu yang memiliki kekuatan ofensif yang kuat. Orang-orang dari Akademi Abadi tiba, membawa murid-murid elit mereka untuk mengunjungi institusi Dewa Surgawi. Pada hari yang sama, orang-orang Akademi Suci datang, juga membawa sekelompok murid paling kuat, turun di lembaga Dewa Surgawi. Dahulu kala, beredar rumor bahwa para pahlawan dari kedua akademi akan datang untuk berinteraksi dengan lembaga Dewa Surgawi. Mereka tiba-tiba datang di hari yang sama. Raja Langit Kecil dari Akademi Abadi telah datang. Santo Kecil dari Akademi Suci juga telah tiba. Orang-orang dari kedua akademi baru saja tiba, namun berita semacam ini sudah tersebar. Seperti yang diharapkan, semua murid yang paling kuat telah tiba, bakat-bakat heroik berkumpul di sini. Para pahlawan hebat berkumpul, para elit dari kedua akademi ada di sini, datang ke lembaga Dewa Surgawi. Ini tepatnya untuk apa yang disebut pertukaran. Tentu saja, ini juga merupakan sesuatu yang harus dilakukan kedua akademi untuk memilih bakat-bakat luar biasa dari lembaga Dewa Surgawi, mendatangkan mereka yang paling kuat, mereka yang paling berpotensi, memilih murid-murid yang berbakat dengan potensi paling besar. Kedua akademi itu datang begitu cepat, ini benar-benar sedikit menegangkan. Jika mereka datang kali ini justru untuk memilih murid, maka kita harus menunjukkan kepada mereka apa yang kita punya. Semoga aku bisa lulus dan masuk Akademi Abadi dengan lancar. Lembaga Dewa Surgawi gempar. Beberapa siswa sangat bersemangat, semua berdiskusi dengan bersemangat, mereka semua tahu kesempatan mereka telah tiba. Para tetua telah lama memberitahu mereka bahwa yang terbaik di antara mereka akan memasuki dua akademi, melanjutkan studi di sana, dan menjadi penerus sekelompok monster tua. Meskipun lembaga Dewa Surgawi adalah tempat yang bagus, jika dibandingkan dengan kedua akademi itu, tempat itu masih sedikit kurang. Akademi Abadi unggul dalam mengolah metode kuno Dao Abadi, mengumpulkan teks-teks yang menggemparkan dunia, dan bahkan memiliki benih berharga yang tak tertandingi. Mereka bahkan memiliki lingkungan yang identik dengan kuno abadi, yang paling cocok untuk mengolah energi abadi. Akademi Suci menghimpun para talenta surgawi dari berbagai era, pada batas metode dunia saat ini, terlebih lagi mengambil langkah lebih jauh, melampaui yang di atas, menciptakan metode yang tak tertandingi. Sepertinya kita berhasil datang tepat waktu. Murid-murid itu belum menyatu dengan benih, kan? Seorang monster tua dari Akademi Abadi tersenyum lebar saat berinteraksi dengan para tetua di aula utama lembaga Dewa Surgawi. Orang-orang dari Akademi Abadi meninggalkan makam alam sedikit lebih lambat daripada orang-orang dari lembaga Dewa Surgawi. Ketika mereka kembali dan mengetahui bahwa lembaga Dewa Surgawi telah pergi sebelumnya, mereka segera berangkat ke tempat ini. Belum terlambat, orang-orang terkuat belum bergabung dengan benih Dao, semuanya menunggu kesempatan terakhir. Tetua kedua menjawab sambil tertawa. Tepat seperti dugaannya. Akademi Abadi kemungkinan besar menyimpan benih kuno tertinggi, sungguh sebuah kesempatan besar. Bagi Si Hao, Lutuo, dan yang lainnya, ini adalah sebuah kesempatan. Kalau begitu, itu bagus. Kalau tidak, jika ada makanan enak, tetapi tidak bisa dicicipi, dan kehilangan benih abadi, itu akan sangat disayangkan. Kata monster tua Akademi Abadi sambil tersenyum. Berapa banyak benih terkuat yang ada? Seorang tetua dari lembaga Dewa Surgawi bertanya. Inilah yang paling mereka khawatirkan, dan itu juga akan memungkinkan mereka untuk memahami kekuatan Akademi Abadi selangkah lebih maju. Tidak akan mengecewakan kalian semua. Ada lebih dari satu yang digali dari gua abadi di era besar terakhir, hanya saja, gua itu perlu dipugar. Seorang monster tua berbicara, rambut di kepalanya putih, tetapi berkilauan dengan cahaya keemasan samar. Meskipun dia sudah tua, energi darahnya berkembang pesat, mata ilahi seperti kilat. Hah! Tetua kedua sedikit terkejut. Dia menurunkan cangkir di tangannya, merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Perlu pemulihan. Tetua lain dari lembaga Dewa Surgawi bertanya. Ia perlu menyerap darah yang berharga untuk nutrisi, dan hanya dengan begitu benih yang paling kuat dan berharga itu dapat memperoleh kembali kecemerlangannya yang dulu, menjadi benih yang paling sempurna di dunia ini, kata monster tua itu. Semua orang tercengang. Ternyata semuanya tidak sederhana.
Orang-orang Akademi Abadi tidak hanya datang untuk memberikan benih yang paling kuat, tetapi juga membawa tujuan lain. Mereka semua tahu bahwa apa yang disebut darah itu pasti menunjuk pada garis keturunan yang diwarisi oleh para jenius paling kuat dari berbagai klan. Jika dijelaskan lebih lanjut, itu mungkin darah orang-orang yang mengolah 3 untai energi abadi. Suasana di aula utama menjadi agak berat. Para tetua dari lembaga Dewa Surgawi menyingkirkan senyum mereka, ekspresi mereka menjadi serius. Apakah mereka di sini untuk membantu para pengikut lembaga Dewa Surgawi atau untuk mengeksploitasi mereka? Aku tahu ini akan terjadi. Akademi Abadi memiliki banyak individu yang kompeten, menghasilkan beberapa benih hebat, salah satunya bahkan bergelar Raja Langit Kecil, jadi bagaimana mungkin mereka bersedia memberikan benih kuno yang luar biasa? Masuk akal bagi kalian semua untuk menyimpannya demi bakat luar biasa Akademi Abadi. Seorang tetua dari lembaga Dewa Surgawi berkata dengan dingin. Hal ini membuat mereka semua memiliki firasat buruk. Pihak lain tidak datang dengan niat murni, ke sini untuk mendapatkan darah yang sangat berharga. Tidak diketahui kepada siapa, benih kuno, terakhir akan diberikan. Saudara Dao, kamu terlalu banyak berpikir. Aku bisa berjanji padamu bahwa setidaknya ada 1 benih kuno yang akan berakhir di tangan para jenius lembaga Dewa Surgawi. Kata monster tua lain dari Akademi Abadi. Rambutnya berwarna ungu, meskipun tipis, hampir rontok seluruhnya, tetapi warnanya tetap sama, ungu dan berkilau, memancarkan cahaya cemerlang, tidak berubah menjadi putih. Selain itu, wajahnya tampak kemerahan, meskipun tubuhnya agak tua, tetapi masih penuh semangat, kulitnya seperti anak kecil. Senior Zing sudah berbicara seperti ini, maka kita tidak perlu khawatir tentang Akademi Abadi yang menarik kembali kata-kata mereka. Tetua keempat lembaga Dewa Surgawi berkata, ekspresi di wajahnya menjadi jauh lebih baik. Apakah benih kuno yang paling kuat perlu dipulihkan? Bukankah sulit bagi surga untuk memusnahkannya, dan bumi untuk menguburnya? Tetua kedua bertanya sambil mengerutkan kening. Benih jenis itu sempurna seperti benih yin yang, benih kosmos yang baru lahir dan lainnya, benih manakah di antara semuanya yang tidak mengandung misteri dunia yang paling dalam, yang berasal dari hukum-hukum alam yang tak tertandingi. Hal semacam ini ada di langit dan bumi, bisa berevolusi. Kalau tidak, mengapa mereka disebut yang paling kuat? Hanya bisa disalahkan pada perang besar Immortal Ancient yang terlalu pahit, pemiliknya di era terakhir gugur dalam pertempuran, hancur berkeping-keping, menderita luka serius yang tak terbayangkan. Sudah cukup bagus bahwa mereka berkumpul kembali setelah bertahun-tahun yang tak berujung. Monster tua yang rambutnya putih membawa cahaya keemasan itu berkata. Dia aslinya adalah kera platinum, kekuatannya luar biasa, energi darahnya kuat, itulah sebabnya meskipun dia sudah tua, dia masih penuh dengan energi darah, melampaui penalaran konvensional. Mereka telah memeriksa banyak teks kuno, mengumpulkan esensi roh langit dan bumi yang tak terbatas untuk memelihara benih kuno yang paling kuat ini, efek dari tindakan ini luar biasa. Sekarang, hanya sedikit darah yang berharga yang hilang. Jika ada darah naga dan darah burung phoenix, maka itu yang terbaik. Jika ini tidak ada, maka darah makhluk muda tertinggi yang mengolah 3 untai energi abadi juga bukan pilihan yang buruk. Itulah sebabnya kami datang ke lembaga Dewa Surgawi untuk meminta bantuan. Monster tua dengan rambut ungu tipis bernama Zing berkata. Berapa banyak benih kuno yang dimiliki Akademi Abadi? Tetua kedua bertanya. Jangan khawatir, ada lebih dari 1. Lembaga Dewa Surgawi akan memiliki benihnya, kata kera platinum. Jika ada beberapa, maka hanya memberikan 1 untuk akademiku, bukankah itu terlalu pelit? Lagi pula, akademi kita hanya memiliki beberapa penerus Dao Abadi yang hebat. Tetua kedua berkata selangkah lebih maju. Tidak sedikit juga, Akademi Abadiku bahkan memiliki lebih banyak jenius luar biasa. Kata monster tua Zing. Para tetua lembaga Dewa Surgawi saling berpandangan, lalu mereka mendesah dalam hati. Para jenius Akademi Abadi adalah murid langsung yang diajar secara pribadi oleh monster-monster tua ini, jadi mereka sangat memihak pada mereka. Dengan perubahan besar di langit dan bumi yang sudah di depan mata, saya harus meminta para senior untuk melihat situasi dari perspektif yang lebih luas, memberikan benih kuno kepada para murid dengan potensi terbesar. Hanya dengan begitu mereka akan dapat menunjukkan pengaruh terbesar mereka di masa depan. Tetua kelima lembaga Dewa Surgawi berbicara dengan sangat jujur. Jangan khawatir, kami pasti tidak akan menahan mereka karena keserakahan.
kami pasti akan membuat pilihan dengan mempertimbangkan kekuatan dan potensi tempur terbesar. Kata kera Platinum. Para tetua institusi Dewa Surgawi terdiam, tidak tahu apakah dia hanya mengatakan hal ini atau benar-benar bersungguh-sungguh. Setelah berbincang sedikit lebih lama, mereka pun berdiri satu persatu, karena para tetua lembaga Dewa Surgawi harus bertemu dengan orang-orang Akademi Suci juga, untuk membahas pengaturan seleksi dan hal-hal lainnya dengan mereka juga. Saat ini, lembaga ketuhanan surgawi menjadi semakin ramai dengan aktivitas. Semua murid keluar dari pengasingannya, melihat ke arah benda angkasa di langit itu. Orang-orang dari Akademi Abadi benar-benar hebat, benar-benar menggunakan benda langit sebagai artefak ajaib untuk melintasi ruang angkasa, sungguh menakjubkan. Ada banyak orang yang benar-benar terkejut. Bintang itu terbuat dari bahan batu, tampak sederhana dan kuno. Bintang itu melayang di atas lembaga Dewa Surgawi, energi kacau dilepaskan dari permukaannya, kokoh dan tidak dapat digerakkan. Di arah lain, ada artefak sihir tulang putih, yang juga sangat besar. Benda itu seperti labu, mengambang di sana, terbungkus kabut putih. Ini adalah artefak sihir Akademi Suci, tidak lebih kecil dari bintang, tidak diketahui dari tulang makhluk apa benda itu dibuat. Lembaga Dewa Surgawi penuh dengan aktivitas. Ketika semua orang melihat dua artefak ajaib itu, mereka tahu bahwa saat yang akan menentukan nasib mereka akan segera tiba. Tentu saja banyak yang ingin memasuki kedua akademi tersebut, menjadi muridnya, dan memperkuat kultivasinya lebih jauh, memperoleh dukungan dan sumber daya yang kuat dari kedua akademi tersebut. Cukup banyak murid elit dari kedua akademi itu yang datang, jadi mengapa mereka tidak keluar, masih tetap berada di dalam artefak sihir. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini, tidak boleh melewatkannya. Kesempatan untuk berubah dari ikan menjadi naga sudah di depan mataku. Beberapa orang berdiskusi di antara mereka sendiri, semuanya memperhatikan langit di atas. Sementara itu, pada saat ini, bahkan Lutuo, Wangxi, dan yang lainnya juga keluar dari pengasingan. Putri Yaoyu dan beberapa lainnya bahkan terbang ke angkasa, ingin mengunjungi para ahli dari kedua akademi tersebut. Bagi Yaoyu, Wangxi, dan yang lainnya, tidak mengherankan jika mereka benar-benar memasuki dua artefak sihir besar. Lagi pula, mereka berasal dari keluarga yang berumur panjang, klan mereka sebelumnya memiliki orang-orang yang memasuki dua akademi ini. Seperti yang diharapkan, alunan musik abadi terdengar, cahaya warna-warni melonjak. Benda langit dari material batu bersinar, menghasilkan sebuah bukaan, membentuk sebuah gerbang. Selain itu, sebuah jalan terbentang keluar, menerima para pengunjung. Yaoyu diizinkan masuk. Sementara itu, di sisi lain, artefak ajaib berbahan tulang itu melonjak dengan cahaya abadi, suara-suara suci bergemuruh. Sebuah lorong muncul dari mulut labu, Wangxi juga mengundang masuk. Banyak orang tahu bahwa keluarga Wang punya hubungan dengan sebuah keluarga tertentu yang berumur panjang, sementara klan ini menghasilkan seorang berbakat surgawi yang luar biasa, orang ini tepatnya ada di Akademi Suci, saat ini sedang berada di labu itu. Karena saudara-saudara tahu sudah datang, silakan keluar dan temui kami, biarkan kami menerima kalian sebagai tuan rumah dengan baik. Di bawah, seseorang berbicara. Cukup banyak orang yang menyampaikan hal serupa, semuanya ingin mengembangkan hubungan baik dengan elit kedua akademi. Si Hao juga datang. Dia tidak mengatakan apa-apa, malah diam-diam menonton. Beberapa murid dari akademi melihat ke arahnya, semuanya memperlihatkan ekspresi aneh. Itu karena mereka semua tahu bahwa di makam alam, Si Hao sebelumnya telah mengalahkan para ahli Akademi Abadi, membangun nama untuk dirinya sendiri. Selain itu, Huang dan Wangxi juga memiliki rasa terima kasih dan dendam. Sekarang, tunangannya mungkin telah tiba, seseorang yang dipuji oleh monster tua sebagai bakat surgawi yang tak tertandingi. Huang dalam masalah, Yuan King kemungkinan besar akan menghentikannya memasuki dua akademi. Ada seseorang yang menggumamkan ini dengan pelan. Banyak orang tahu tentang dendam antara Yuan King dan Si Hao. Yuan King ingin menekan Si Hao selama 10 tahun, mengirimnya ke tambang kuno asal, dan kemudian Si Hao bertindak, membunuh keturunan Yuan King, mengusir putra Yuan King, konflik itu mustahil untuk diselesaikan. Sementara itu, Yuan King berasal dari dua akademi ini, dan mengenal beberapa tokoh hebat. Jika dia mulai memfitnah Si Hao, bersikeras menghalangi jalan Si Hao, maka itu mungkin benar-benar akan berguna. Tepat pada saat ini, benda langit dari material batu itu adalah yang pertama kali terbuka.
Sebuah jalan emas terlihat, makhluk-makhluk bermunculan, berjalan keluar dari artefak ajaib ini. Apakah ada yang bernama Huang dari lembaga Dewa Surgawi? Seseorang di jalan cahaya emas besar berteriak. Masalah datang seperti yang diharapkan. Pikiran semua orang bergetar, tidak menyangka orang-orang Akademi Abadi akan bersikap begitu langsung, ingin bertindak terhadap Si Hao begitu cepat. Beberapa sosok muncul di Jalan Emas Agung itu, mengawasi segala yang ada di bawahnya, mengamati para kejeniusan Heavenly Deity Institution. Si Hao tidak memperhatikan mereka, hanya menonton dengan tenang dari samping. Benar-benar tidak tahu kedalaman langit dan bumi. Di alam pemakaman, ada seseorang bernama Huang yang berani mengambil tindakan terhadap para kultivator Akademi Abadi milikku, bahkan lebih mempermalukan Wu Tai, merampas baju zirah birunya. Apakah orang ini ada di sini atau tidak? Suara omelan itu terdengar sekali lagi di jalur Dao Emas yang agung. Kau harus menghadapi Tuan jika kau mengalahkan anjing-anjing itu, kau seharusnya tahu bahwa baju zirah biru itu milik Raja Langit Kecil. Sesuatu yang dipinjamkannya, jadi dengan kualifikasi apa kau berani merebutnya? Huang ini sebaiknya segera menyerahkan baju zirah itu dan mengakui dosa-dosanya. Kritikan keras ini sangat keras, mengandung kekuatan yang luar biasa. Cepatlah akui dosa-dosamu. Yang lain juga berteriak, suaranya bergemuruh di langit seperti guntur. Pada saat itu, di dalam lembaga Dewa Surgawi, banyak tatapan mata para jenius tertuju pada Si Hao. Mereka mengincar Huang. Ini jelas dan mudah dilihat. Di Jalan Emas Agung yang dihasilkan benda langit batu itu, ada lebih dari 10 orang berdiri berdampingan, memaki Si Hao di sana, seakan-akan mereka sedang melihat ke arah seorang prajurit kecil, mengkritiknya sesuka hati mereka. Sementara itu, Raja Langit Kecil yang katanya itu tidak menampakkan diri, masih tetap berada dalam tubuh batu surgawi, mungkin karena rasa bangga yang ia rasakan terhadap statusnya sendiri, mungkin juga karena ia tidak begitu peduli. Suasana di sini menjadi sedikit tegang, bahkan lebih dari itu, sangat gugup. Saat ini, Huang bukanlah orang biasa, yang telah lama membuktikan betapa luar biasanya dia, namun sekarang, dia dicaci maki dengan dingin, sama sekali tidak dipandang sebelah mata oleh pihak lain. Huang, kau mendengar kami atau tidak? Kau masih tidak mau cepat-cepat datang dan mengakui kejahatanmu? Mungkinkah kau benar-benar menunggu kami untuk mengungkap kejahatanmu? Sebaiknya kau segera serahkan baju zirah biru itu. Total ada lebih dari 10 orang di langit, cahaya berkilauan saat ini dilepaskan. Setiap orang dari mereka adalah ahli yang luar biasa, energi abadi berputar di sekitar tubuh mereka. Ekspresi Si Hao dingin. Dia berdiri di sana, tidak mengatakan apapun. King Yi berjalan mendekat, berdiri bersamanya, merasa sangat khawatir. Para ahli Akademi Abadi datang dengan cara yang begitu agresif, jelas tidak mungkin bagi mereka untuk bersikap ramah satu sama lain. Ini pasti akan menjadi kompetisi antar raksasa, dan saat ini, Si Hao benar-benar tampak seperti sedang sendirian. Cao Yusheng, Gu Jianyun, penyihir, dan yang lainnya yang dikenalnya, karena mereka memilih metode dunia saat ini, terpisah. Seperti halnya mereka yang memilih metode kuno pergi ke makam alam, mereka saat ini sedang mencari peluang mereka sendiri, masih belum kembali. Saat ini, di dalam lembaga Dewa Surgawi, Si Hao tidak mendapat banyak bantuan, teman-teman lamanya kebanyakan memilih metode dunia saat ini. Mo Dao berjalan mendekat dengan tenang. Dia adalah ahli alam asing yang ditundukkan Si Hao, seseorang yang mengolah 3 untai energi abadi. Dia menepati janjinya sepanjang waktu, tidak mengingkari janjinya, sekarang juga berdiri di samping Si Hao. Semua orang terkejut. Saat ini, Si Hao pasti dirundung masalah, tetapi masih ada orang yang berani berdiri bersamanya. Orang harus memahami bahwa ini memengaruhi apakah seseorang akan dapat memasuki Akademi Abadi atau tidak. Berdiri di sisi Si Hao berarti menyinggung murid-murid Akademi Abadi, berada di pihak yang berseberangan. Jika mereka ingin masuk Akademi Abadi, tindakan ini pasti akan memengaruhi peluang mereka. Jauh di atas langit, orang-orang Akademi Abadi secara alami sudah lama mengenali Si Hao. Benar-benar ada beberapa orang yang tidak tahu konsekuensi dari tindakan mereka, tidak mengerti rasa hormat, tidak memiliki hati yang terbuka. Kalian semua yang berdiri bersamanya, apakah kalian tidak ingin memasuki Akademi Abadi lagi? Suara seorang wanita yang mengkritik terdengar di udara. Dia memiliki rambut panjang berwarna perak, wajahnya cantik. Kalian berdua sangat bodoh.
Kalian berdiri bersama dengannya, tetapi kalian masih memiliki delusi untuk memasuki Akademi Abadi. Berdiri bersama dengannya, apakah kalian semua tidak ingin memasuki Akademi Abadi untuk melanjutkan studi? Menyerahlah saja, semua kualifikasi kalian telah dilucuti. Suara laki-laki lain terdengar, rambutnya yang ungu jatuh ke bahunya, temperamennya tidak biasa. Mereka terlalu belak-belakan, tidak berbicara tentang wajah, apapun, sama sekali tidak menyamar. Wajah Si Hao benar-benar muram. Orang-orang ini terlalu sombong. Apakah mereka benar-benar menganggap diri mereka sebagai monster tua Akademi Abadi? Memutuskan jalan orang lain sesuka hati mereka? Kalian semua benar-benar berpikir terlalu tinggi tentang diri kalian sendiri. Si Hao akhirnya berbicara, ekspresinya tenang saat dia melihat orang-orang ini. Dia tidak banyak bicara, tetapi ada semacam kehadiran yang kuat. Dia sangat pendiam dan tenang, pada saat yang sama membawa gelombang kedinginan, tidak terlalu peduli dengan peringatan orang-orang ini. Huang, apakah kau menantang martabat kami? Kau tidak mau mengakui kesalahanmu, melangkah maju untuk mengakui kejahatanmu, jangan bilang kau ingin melawan? Wanita berambut perak itu tersenyum mengejek. Apa martabat kalian? Apakah kalian semua istimewa? Menyuruhku mengakui kesalahanku dan menerima hukumanku, benar-benar konyol. Si Hao berkata dengan dingin. Dia tidak berteriak, juga tidak memarahi pihak lain, tetapi itu membuat pikiran mereka berdebar kencang, sepenuhnya memperlihatkan pendiriannya yang pantang menyerah dan kuat. Dikecam seperti itu membuat wajah wanita berambut perak itu memerah. Dia marah dan berkata, tidak tahu bedanya antara hidup dan mati. Sebagai seorang manusia, seseorang harus memiliki hati yang penuh rasa hormat. Di sampingnya, pria berambut ungu itu juga berbicara. Kalian semua tidak akan bisa masuk Akademi Abadi. Wanita berambut perak itu menambahkan, menatap Si Hao, Qing Yi, dan Mo Dao. Lucu sekali. Apakah kalian semua yang mengendalikan Akademi Abadi, merasa seperti kalian benar-benar dapat memutuskan segalanya, memegang hak untuk menerima atau menolak murid baru? Kalian semua terlalu keras kepala, kata Si Hao. Di sekitarnya, semua orang merasakan tubuh mereka gemetar. Bagaimanapun juga, Huang benar-benar tidak takut, menentang pihak lain dengan kekerasan yang sama, tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Semua orang terdiam, tidak ingin memprovokasi murid-murid penting Akademi Abadi. Mereka juga tidak ingin terlibat dalam hal ini. Jika kami ingin masuk, kalian tidak bisa menghentikan kami, kata Qing Yi. Suara tawa pelan terdengar dari atas. Bukan hanya pria dan wanita itu, yang lain juga ikut tertawa, sangat kurang ajar. Sama sekali tidak menaruh perhatian pada Qing Yi. Semua orang di lembaga Dewa Surgawi mengerti apa yang sedang terjadi. Status orang-orang ini jelas bukan orang biasa, murid terakhir dari monster tua, jadi mungkin mereka benar-benar dapat memengaruhi pemilihan murid. Si Hao menghadapi mereka dengan dingin, tidak mengatakan apapun lagi. Apa, tidak bisa menerima ini? Di udara, wanita itu tertawa ringan, sangat riang. Dia menggerakkan kepalanya yang berambut perak dan berkata, itu tidak akan mengubah apapun bahkan jika kamu tidak bisa menerima ini. Mempermalukan murid-murid Akademi Abadi milikku, dan kemudian secara delusi memegang baju besi berharga yang tidak memiliki kualifikasi untuk kamu miliki, pintu Akademi Abadi tidak akan dibuka untukmu. Dia masih bisa dianggap cantik, rambutnya yang berwarna perak berkilau, mata Phoenix merahnya yang miring ke atas. Hanya saja, perilakunya sangat arogan, membuatnya sangat sulit bagi orang lain untuk mengembangkan perasaan ramah terhadapnya. Kau pikir diammu itu ada gunanya? Kau mendengar kami atau tidak? Kami menyuruhmu untuk datang dan mengakui dosamu, teriak lelaki itu, rambutnya yang ungu berhamburan ke bawah. Sosoknya besar dan tinggi, kehadirannya menakutkan. Lembaga Dewa Surgawi segera menjadi sangat sunyi. Banyak murid di bawah memperhatikan jalannya peristiwa. Mereka semua tahu bahwa Si Hao kemungkinan akan kalah. Dalam situasi seperti ini, tidak peduli jenis reaksi apa yang ditunjukkannya, itu akan sangat merugikan baginya. Jika dia menunjukkan kelemahan, maka seperti apa wajah yang akan dimilikinya mulai hari ini dan seterusnya? Namun, jika dia terus menentang mereka secara langsung, benar-benar memasuki akademi seperti ini, dia akan menyinggung sekolah masa depannya tanpa alasan. Apa? Kau tidak punya hal lain untuk dikatakan? Di atas sana, wanita berambut perak itu tertawa, ekspresinya yang awalnya kesal berubah menjadi senyum puas.
Ketika dia melihat Si Hao tetap diam, dia mengira Si Hao takut. "Tidak pantas bagiku untuk repot-repot dengan kalian semua," kata Si Hao. Dia berbalik untuk pergi, tidak ingin berbicara terlalu banyak kepada mereka. "Kau," wanita berambut perak itu terkejut dan geram. Dia tidak tahan dengan sikap pihak lain. Meskipun dia tidak mencaci maki pihaknya dengan keras, reaksi seperti ini bahkan lebih sembrono, tidak menganggap penting mereka. Si Hao benar-benar tidak ingin berbicara banyak kepada mereka, karena memang tidak perlu. Jika orang-orang ini ingin menggunakan kekerasan, maka dia akan menghadapi mereka. "Huang, bawa pantatmu kembali ke sini," teriak lelaki berambut perak itu. Ia juga merasa terhina, meraung marah, suaranya menggema di langit. Di bawah sana, semua orang menutup mulut mereka, tidak bersuara sedikit pun. Mereka tahu bahwa pertempuran tidak dapat dihindari. Dengan sifat Huang, dia pasti tidak akan menoleransi ini, pasti tidak akan tahan dipermalukan. "Kalian semua hanya tahu cara menggonggong? Kalau mau mati, silakan datang." Si Hao tiba-tiba berbalik, kata-katanya sedingin es, tatapannya dingin. Dia sekarang marah, niat membunuh melonjak. Kata, gonggongan, langsung membuat ekspresi semua orang di atas berubah. Ini adalah frasa yang digunakan untuk menggambarkan suara hewan peliharaan. Huang benar-benar mempermalukan mereka seperti ini. "Tangkap dia," teriak lelaki berambut ungu itu. Jalan cahaya keemasan terbentang, menyapu ke bawah. Dia menginjaknya, mulai mengambil tindakan. Awalnya, jalan emas besar itu cemerlang, tampak seperti berasal dari alam abadi, menerima para kultivator di bawah. Namun sekarang, tempat itu dipenuhi dengan energi pembunuh. Sekitar selusin orang di atas memperlihatkan kendi berharga, alu iblis, atau payung dewa yang diacungkan, bergegas untuk menekan Si Hao bersama-sama. Semua orang terkejut. Gambar-gambar ajaib dari orang-orang ini tampak berwibawa, seolah-olah mereka adalah dewa dan Buddha yang turun dari surga ke-9. Mereka semua memiliki aura yang tidak dapat diganggu-gugat di sekitar mereka, jiwa mereka beresonansi, menjadi lebih kuat. Sementara itu, dua orang di paling depan adalah sepasang pria dan wanita. Pria berambut ungu itu memegang alu Demon Val, mengaduk langit dengan cahaya ungu yang meluap, lalu menghantamnya. Kehampaan meletus, suara-suara ilahi Dao yang agung bergema dengan cara yang memekakkan telinga. Wajah wanita berambut perak itu cukup cantik, tetapi saat ini, dia tampak agak dingin. Dia memegang kendi berharga, hamparan cahaya perak terbang keluar, menghantam Si Hao. Serangan-serangan ini membawa niat membunuh yang besar. Semua orang bertindak bersama-sama, semuanya berusaha menjatuhkan monster ini. Formasi penghancur iblis Fajra. Seseorang berteriak kaget, segera mengenali formasi kuno ini. Semua orang langsung terkejut, dalam hati mendesah melihat kehebatan Akademi Abadi. Mereka baru saja bertindak, namun formasi hebat yang terkenal di era kuno sudah digunakan. Tidak heran kalian semua berani bertindak kurang ajar seperti itu. Si Hao berkata pelan. Orang-orang ini memiliki beberapa keterampilan, ketika bertindak bersama seperti ini, mereka memang dapat menekan tokoh elit generasi muda. Hanya saja, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Sebelumnya dia telah lama bersama batu pemukul ilahi, dan kurang lebih memahami sedikit tentang formasi ini. Ditambah dengan kekuatan bertarungnya yang tak tertandingi, dia tentu saja tidak takut pada apapun. Namun, jika dia ingin menerobos formasi ini, itu pasti akan menjadi masalah besar. Lagi pula, kultivasi orang-orang ini semuanya cukup mengesankan. Hanya saja, Si Hao tidak ingin bertarung berlarut-larut melawan mereka. Bahkan jika dia menang, itu tidak akan membuatnya terlihat baik. Hong! Pada saat itu, aura Si Hao meledak. Dia seperti naga sejati yang terbangun dari jurang dan kemudian muncul di dunia. Energi darah melonjak seperti lautan. Si Hao menggunakan teknik berharga makhluk tertinggi miliknya sendiri, cahaya bencana surga, reinkarnasi, dan teknik berharga ketiga yang belum sepenuhnya matang. 3 jenis teknik berharga bergabung bersama, 3 kekuatan menjadi satu. Dia jarang menggunakan 3 teknik makhluk tertinggi bawaannya, tetapi hari ini, dia langsung menggunakannya. 1 orang, 3 makhluk agung yang memiliki kemampuan ilahi, bagaikan 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, 3 menjadi segalanya. Kekuatan 3 kekuatan bergabung menjadi 1, menghasilkan segalanya, meletus dengan kekuatan luar biasa. Boom!
Langit dan bumi meledak dalam kekacauan, tiada akhir. Seakan-akan menenggelamkan segalanya, dunia itu sendiri hampir runtuh karena gelombang kekuatan ilahi ini. Serangan Shihao sudah cukup bahkan ketika berhadapan dengan seorang makhluk agung muda, karena ini merupakan metode ekstrim yang dapat langsung menentukan kemenangan atau kekalahan, dan memusnahkan semua musuh. Ini adalah serangan yang dimaksudkan untuk membuahkan hasil melalui satu gerakan. Shihao tidak gagal. Di dalam cahaya yang kabur, 3 jenis kemampuan ilahi makhluk tertinggi semuanya muncul, menghancurkan formasi penghancur setan Fajra milik pihak lain, menghancurkan semua individu tersebut hingga tubuh mereka bergetar hebat, darah mengalir keluar dari mulut mereka. Ah! Salah satu dari mereka menjerit dengan sedih, tubuhnya terlempar keluar. Pada saat yang sama, jalur cahaya keemasan besar bergoyang, siap untuk tersebar. Peng! Shihao bergegas maju, meraih pasangan pria dan wanita itu, mengangkat mereka ke udara. Kemudian, ia meninggalkan seberkas bayangan, dan dengan cepat kembali ke lokasi asalnya. Di langit, semua jenis kekuatan ilahi meluap, melonjak dengan dahsyat. Retakan besar meluas keluar, tetapi tanah menjadi tenang kembali segera setelahnya. Apakah ini yang disebut martabat yang kalian semua bicarakan? Shihao bertanya dengan dingin. Dengan suara, peng, dia melemparkan pria berambut ungu itu ke tanah, lalu menginjak wajahnya. Kau tidak, teriak lelaki itu. Ia benar-benar dipermalukan di depan semua orang, membuatnya merasa lebih buruk daripada jika ia dibunuh. Apa yang kau lakukan dengan begitu berisik? Shihao memarahi, mengangkat kakinya dan melangkah dengan paksa. Wajah yang bisa dianggap tampan itu langsung berubah, pangkal hidungnya tenggelam, giginya rontok. Kalian tidak boleh memperlakukan kami seperti ini. Wanita berambut perak di tangan Shihao berteriak. Aku tidak bisa melakukan ini? Shihao menatapnya dengan dingin, lalu mengacungkan tangannya yang lain. Apa? Suara yang sangat keras terdengar. Setengah dari wajah wanita itu membengkak, tulang-tulangnya patah, seluruh tubuhnya terbanting keluar. Dia jatuh ke tanah, darah mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Keheningan total. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang, semuanya mendesah bahwa ini adalah Huang. Bahkan ketika prospek masa depannya dipertaruhkan, dia tetap bertindak begitu kuat. Meskipun mereka adalah murid-murid Akademi Abadi, dia menghajar mereka tepat setelah dia berkata akan melakukannya, niatnya sama sekali tidak ambigu. Banyak orang di sini yang membuka mulut, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan 2 orang yang ditangkap pun tercengang, ternyata ada seseorang yang mempermalukan mereka seperti ini. Wang, kau memukulku? Wanita berambut perak itu berteriak keras. Telapak tangan itu menampar wajahnya, rasa sakitnya meresap ke tulang-tulangnya, wajahnya sekarang benar-benar bengkak, bahkan mata burung phoenix merahnya benar-benar tersembunyi. Shihao melangkah maju, dengan suara, peng, dia menendangnya hingga melayang, tidak menahan sedikit pun. Ah! Siapa yang akan membunuhnya menggantikanku, teriak wanita berambut perak itu. Ia merasa terhina sekali lagi, hampir kehilangan akal sehatnya. Ia adalah keturunan dari tokoh besar di Akademi Abadi, jadi kapan ia pernah menderita seperti ini? Saat ini, ia merasa khawatir dan takut. Boom! Sebuah guncangan hebat mengguncang kehampaan, seolah-olah ada yang memukul drum bass. Tempat ini bergetar terus-menerus, bergetar hebat, membuat darah dan ki semua orang melonjak, hampir pingsan. Pria berambut ungu itu mulai beraksi. Baru saja, dia dilempar ke tanah oleh Shihao, pangkal hidungnya patah hanya dengan 1 langkah, dan ambruk. Ketika dia mendengar teriakan wanita itu, dia diam-diam mulai beraksi. Alu iblis jatuh berwarna ungu emas itu meletus dengan cahaya keberuntungan yang tak berujung, ribuan aliran berwarna cemerlang mengalir keluar, kekuatan yang dilepaskan tak tertandingi. Itu meruntuhkan kehampaan, menghantam Shihao. Alu iblis ini, tanpa diragukan lagi, sangat kuat, mampu membunuh dewa-dewi surgawi. Itu adalah senjata pembunuh yang hebat, mungkin bisa disebut senjata dewa penghancur iblis. Dengan berada di pusatnya, riak-riak yang menggemparkan bergerak keluar. Apapun yang disentuhnya pasti akan hancur, kekuatannya sangat mencengangkan. Tak jauh dari sana, beberapa orang berteriak dengan sedih, tersapu oleh riak-riak berwarna ungu. Cahaya ilahi melonjak, langsung membuat mereka terbang keluar. Mereka batuk-batuk dan mengeluarkan banyak darah, hampir mati.
Namun, Si Hao yang berada di tengah medan perang sama sekali tidak terluka, berdiri tegak dan tidak tergerak di tengah-tengah semuanya. Dia dikelilingi oleh cahaya warna-warni yang ilahi, seolah-olah bermandikan cahaya abadi. Penampilannya anggun, matanya dalam. Tiba-tiba dia berbalik, menatap pria itu dan berkata, tidak punya otak untuk belajar dari kesalahan. Pikiran banyak orang menjadi gelisah. Di bawah serangan seperti ini, dia sama sekali tidak terluka, tidak ada yang aneh terjadi padanya, ini benar-benar mengejutkan semua orang. Apakah itu satu-satunya jalan surgawi? Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Semua orang di lembaga Dewa Surgawi mengetahui tentang kemampuannya, mengetahui bahwa ia telah menembus batas, menciptakan jalan surgawi yang unik. Lorong surgawi itu bersinar bagaikan matahari yang terik, sangat menyilaukan, melindungi Si Hao di tengahnya, kebal terhadap semua cara. Tidak peduli bagaimana alu jatuh iblis itu menyerang, itu tidak dapat menimbulkan luka sedikit pun padanya. Peng! Kaki Si Hao melangkah turun. Pria berambut ungu itu berteriak keras, tidak bisa menghindar sama sekali. Baru saja, dia mengaktifkan alu iblis hanya setelah hampir tidak bisa menopang setengah tubuhnya. Sekarang, dia benar-benar ambruk di bawah kaki ini. Dia batuk dan mengeluarkan banyak darah. Kaki itu seperti gunung besar yang runtuh, mustahil untuk dihindari, aura dao besar yang dibawanya membuatnya tercekik. Kemudian, dia merasakan tulang-tulang di dadanya patah, rasa sakit yang hebat membuat wajahnya melengkung. Dia berteriak, "Huang, apakah kamu masih ingin masuk Akademi Abadi?" Dia ingin menggunakan ini sebagai intimidasi untuk membuat Si Hao berhenti. Kalau tidak, dia merasa seluruh tubuhnya akan diinjak-injak. Seketika kemudian, dia merasakan tangannya mengendur, alu iblis itu meredup, cahaya ungu warna-warni surut, diinjak oleh satu kaki hingga berubah bentuk, sejumlah besar teks tulang menghilang. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Seberapa mengerikankah daging dan kekuatan magis pemuda di hadapannya ini? Dia menghancurkan senjata suci hanya dengan satu kaki. Alu iblis pecah, kehilangan kekuatan suci yang seharusnya dibawanya. Setelah terdengar suara peng, pria berambut ungu itu terlempar karena sebuah tendangan. Tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara pipak, entah berapa banyak yang patah, separuh tubuhnya menjadi lumpuh. Pada saat yang sama, Si Hao berjalan mendekat, menendang wanita itu hingga dia terpental, darah mengucur dari mulut dan hidungnya, tindakannya tidak kenal ampun. Semua ini terjadi dalam sekejap, cepat sampai pada titik di mana tidak ada seorang pun yang dapat bereaksi tepat waktu. Ah! Wanita berambut perak itu menjerit kesakitan. Akhirnya, dia menyadari bahwa ini bukanlah Akademi Abadi, tidak ada seorang pun di sana yang melindunginya, itulah sebabnya pemuda di hadapannya ini berani bertindak semaunya. Dia mengaktifkan kendi berharga itu, melakukan segala yang dia bisa untuk membela diri. Dia melotot marah ke arah Si Hao, berteriak, "Kakak senior, cepat dan selamatkan aku." Si Hao tidak menunjukkan belas kasihan. Jarinya menunjuk, angin dan petir mengamuk. Suara-suara memekakkan telinga bergemuruh, pemandangan itu sangat mengejutkan. Ia dikelilingi oleh matahari yang suci, tampak sangat murni dan suci. Pada saat ini, ia menunjukkan, seolah-olah ada sosok suci yang turun ke dunia ini untuk mengusir setan dan iblis. Saat ia menunjukkan kekuatan suci, ada semacam kesan megah, juga keanggunan. Ini tampaknya agak kontradiktif, tetapi saat ini, hal itu muncul secara bersamaan di tubuh orang ini. Kendi berharga itu meledak. Tempat ini sangat cemerlang, pecahan-pecahannya berterbangan ke segala arah. Banyak orang yang ketakutan. Itu hanyalah harta karun sekte besar, kendi berharga yang membawa pola dao besar, namun hancur berkeping-keping hanya dengan satu jari dari Huang. Itu benar-benar sedikit mengerikan. Wanita itu menjerit dengan sedih, tubuhnya penuh luka, banyak bagian tubuhnya hancur terkena pecahan kendi berharga itu. Darah berceceran di mana-mana, dia bahkan tidak bisa bergerak lagi, hanya bisa mengerang kesakitan. Berhenti! Di jalan emas yang agung, orang-orang yang baru saja terlempar berteriak. Mereka semua memegang artefak ajaib, ingin menghentikan Si Hao. Si Hao berbalik, tetapi dia tidak mengambil tindakan lagi, karena dia tidak benar-benar ingin membunuh, atau monster-monster tua itu pasti tidak akan setuju dengan tindakannya. Dengan hal-hal seperti ini, dia sudah memberi mereka berdua pelajaran yang cukup. Tempat ini awalnya sunyi, lalu tiba-tiba menjadi berisik.
Apa yang terjadi di sini tidak bisa disembunyikan meskipun seseorang mencoba menyembunyikannya, tidak ada yang menyangka Si Hao sekuat ini. Orang-orang Akademi Abadi tidak lebih dari ini. Seseorang berkata pelan. Kata-kata itu tak ada bedanya dengan menyiramkan minyak ke api, menyulut dan mengobarkan konflik. Banyak orang mencari sumber suara itu, tetapi tak menemukan apapun. Banyak orang melihat ke arah labu tulang putih, artefak sihir terbang milik Akademi Suci. Mereka mulai curiga mungkin salah satu dari mereka yang mengejek pihak lain. Bagaimanapun, orang yang melakukan ini secara diam-diam berhasil, membuat wajah orang-orang Akademi Abadi menjadi muram. Meskipun mereka tahu bahwa niat orang ini tidak murni, mereka tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Kenyataannya, meskipun tidak ada yang bergumam pelan seperti ini, para ahli Akademi Abadi tetap tidak akan hanya duduk diam dan menonton. Tidak mungkin mereka bisa tetap diam setelah ditekan dengan paksa oleh Huang seperti ini. Benda langit dari batu itu bergerak, mengeluarkan suara pasang surut, dan membentuk wilayah yang mengerikan, memenjarakan langit. Ada burung-burung yang terbang dari kejauhan, tetapi mereka segera berhenti bergerak. Ekspresi semua orang berubah. Domain ini terlalu kuat. Sebuah gerbang muncul di benda angkasa, sebuah jembatan pelangi terbang keluar. Beberapa orang berjalan keluar di sepanjang jembatan suci, berdiri di jembatan yang terbentuk dari cahaya warna-warni yang terkumpul. Kau benar-benar tidak tahu kedalaman langit dan bumi, menyinggung prestise Raja Langit kecil lagi dan lagi. Sekarang Raja Langit secara pribadi ada di sini, mari kita lihat masalah seperti apa yang bisa kau buat. Seseorang berkata dengan dingin. Banyak orang keluar dari benda angkasa itu, semuanya adalah para jenius muda dari Akademi Abadi, jumlahnya ada puluhan. Dapat dilihat bahwa Akademi Abadi juga telah memikirkan sedikit tentang interaksi ini, membawa beberapa ahli. Raja Langit kecil telah muncul. Banyak orang di bawah terkejut. Sosok utama akhirnya muncul, apakah dia akan melawan Si Hao? Konon katanya dia adalah seorang berbakat surgawi yang luar biasa yang melampaui semua rekannya, karena tidak memiliki lawan yang sepadan. Dia dikenal sebagai Raja Langit, tetapi karena usianya tidak besar, kata kecil ditambahkan. Gelar ini saja sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Dia adalah seseorang yang mampu mengabaikan semua rekannya di 9 surga 10 bumi. Semua orang melihat ke arah jembatan pelangi 7 warna, memperhatikan sekelompok orang ini. Mereka semua ingin melihat wujud asli Raja Langit kecil, melihat betapa luar biasanya dia. Ada lebih dari 40 pria dan wanita di sana, semuanya melonjak dengan esensi spiritual, indera ketuhanan seperti rantai, semua kultivasi mereka mendalam, jarang terlihat di antara generasi mereka. Ada lebih dari 1 atau 2 orang di antara mereka yang memiliki 3 untai energi abadi. Beberapa dari mereka memiliki 3 bunga dao besar yang mekar penuh di atas mereka, pemandangannya menakutkan, menghasilkan misteri dao ilahi yang mendalam. Di tengah-tengah mereka semua ada seorang pria berkulit putih seperti batu giok halus, berkilau dan tembus cahaya. Kabut abadi berhamburan dari tubuhnya, menyendiri dan luar biasa. Rambutnya berwarna biru air yang berkilau dan lentur seperti sutra. Gerakan tangannya tidak terlalu heroik, tetapi dia selalu tersenyum, tampak sangat tenang dan damai. Matanya jernih tanpa noda, memancarkan cahaya biru kehijauan. Matanya bagaikan batu safir yang sempurna, tak ternoda oleh aura dunia fana. Orang ini sangat luar biasa. Hanya dengan sekali pandang saja, seseorang dapat merasakan keintiman, karena dia dekat dengan Tao, jauh dari kekasaran dunia yang biasa-biasa saja. Ini hanyalah seperti seorang abadi yang menyendiri, tidak seperti seorang kultivator dunia manusia sama sekali, memiliki jenis sikap yang sulit dijelaskan oleh orang awam, seolah-olah dia adalah seorang abadi yang terlahir kembali. Luar biasa seperti dewa, temperamennya bebas dari kekasaran, tipe orang seperti ini jarang terlihat sejak zaman dahulu. Dia benar-benar tampak seperti anak langsung dari seorang abadi sejati. Seseorang berkata sambil mendesah. Jenis aura dan gaya ini identik dengan anak-anak dao abadi yang tercatat dalam sejarah, terlalu luar biasa. Jenis fisik yang dipelihara oleh energi abadi itu tidak salah lagi. Prestasi orang seperti ini tidak terukur. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, dia pasti akan menjadi abadi. Setelah mencapai umur panjang, kekuatannya pasti akan mengejutkan masa lalu dan masa kini. Aku bukan lawannya. Di samping Si Hao, Mo Dao berkata pelan sambil mendesah.
Aura yang dipancarkan orang ini secara alami membuatnya merasa terancam. Mo Dao merasakan perasaan yang familiar, dia pernah bertemu orang yang mirip sebelumnya, seseorang yang jauh dari kata sepadan baginya. Kamu kurang percaya diri. Si Hao menatapnya. Mo Dao menggelengkan kepalanya, tampak agak getir. Dia membuka mulutnya, benar-benar ingin memberitahu Si Hao bahwa dia sebelumnya pernah melihat orang seperti ini. Dia masih jauh dari mencapai keabadian, tetapi ada sedikit aura keabadian sejati, sama seperti orang yang kukenal. Itulah sebabnya aku tahu bahwa aku jauh dari menjadi lawannya. Mo Dao tetap berbicara pada akhirnya. Si Hao berbalik, menatapnya, dan kemudian segera setelah itu, dia menebak siapa orang itu, berkata, kakak perempuanmu juga memiliki jenis gaya Dao abadi seperti ini. Benar, jawab Mo Dao. Mereka adalah sepasang makhluk agung, ini adalah peristiwa besar yang menggemparkan negeri asing, tetapi di bawah kecemerlangan kakak perempuannya, dia, yang juga makhluk agung, benar-benar tidak tampak begitu luar biasa. Semua orang tahu bahwa kakak perempuannya adalah individu yang tak tertandingi, dan inilah tepatnya mengapa para makhluk abadi sangat peduli padanya, membawanya pergi untuk membesarkannya bersama orang-orang dari klan Kaisar. Sambil memegang armor biru milikku, apakah kau memperoleh keuntungan? Raja Langit Kecil berbicara dari udara, suaranya mengandung semacam pesona, membuat orang merasa seolah-olah mereka sedang bermandikan angin musim gugur. Pikiran mereka yang gelisah mulai tenang juga. Layak menjadi Raja Langit Kecil, benar-benar memiliki gaya luar biasa seperti ini, setiap tindakannya sesuai dengan Dao abadi. Ada beberapa gadis muda dari lembaga Dewa Surgawi yang matanya bersinar dengan cemerlang. Dia benar-benar seperti anak-anak sejati yang tercatat dalam buku tulang, gayanya tak tertandingi. Tipe orang seperti ini ditakdirkan untuk berumur panjang, tidak akan bertahan lama di dunia manusia. Raja Langit Kecil baru saja muncul, namun semua orang sudah memusatkan perhatian mereka padanya, memberikan penilaian tinggi. Ada beberapa manfaatnya. Jawab Si Hao sambil menatap pemuda yang sangat tampan ini. Di udara, Putri Yaoyu tampak sangat cantik, gaun putihnya berkibar tertiup angin. Dia memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang dari Akademi Abadi, saat ini berdiri di jembatan lengkung batu di sisi Raja Langit Kecil. Di langit, pakaian berkibar-kibar. Sambil berdiri di jembatan yang dipadatkan oleh cahaya warna-warni, sekelompok orang tampak seperti perantara bagi para penganut Tao yang abadi. Sikap Raja Langit Kecil sangat luar biasa, tampak seperti reinkarnasi dari seorang abadi sejati. Kehadirannya saja membuat tempat ini kaya dengan perasaan abadi. Gaya dan temperamen seperti ini jarang terlihat sejak zaman kuno. Sementara itu, temperamen orang-orang di sisinya juga tidak biasa, terutama ketika ada orang-orang dengan 3 untai energi abadi di sisinya. Itu benar-benar seperti sekelompok orang abadi turun. Para lelaki tampak anggun, para wanita anggun, tak satu pun dari mereka memancarkan perasaan duniawi yang melampaui segalanya. Mereka disokong oleh cahaya ilahi yang terbungkus kabut. Putri Yaoyu sama sekali tidak kalah dengan mereka saat dia berdiri di sana, dan saat berdiri di samping Raja Langit Kecil, dia hanya tampak lebih cantik dan istimewa, seolah-olah dia adalah peri yang keluar dari gulungan lukisan. Saat mereka bersama, mereka hanya tampak lebih murni dan menyendiri, seolah-olah mereka melampaui dunia fana ini. Huang, apakah kau masih akan pamer? Raja Langit Kecil sudah muncul secara pribadi, tetapi kau masih tidak menawarkan baju zirah biru itu? Seseorang berteriak dari jembatan lengkung itu. Saat orang-orang itu tak berbicara, mereka tampak murni dan acuh tak acuh, tetapi sekarang, mereka semua menampakkan ekspresi sombong, menunduk dan berteriak pada Si Hao, memerintahkannya untuk mengembalikan baju zirah biru itu. Tokoh utama muncul, dan bahkan ada sekelompok pengikut yang mencaci maki Si Hao, situasinya sekarang sangat gawat. Orang-orang dari seluruh lembaga Dewa Surgawi memperhatikan dengan saksama, suasana yang menyesakan membuat tempat ini menjadi sunyi senyap. Semua orang melihat ke arah Si Hao. Dia menjadi pusat perhatian, tetapi ini bukanlah hal yang baik. Ini jelas merupakan bencana. Raja Langit Kecil datang, jadi bagaimana dia bisa menghadapinya? Ada sebagian orang yang bersuka cita atas musibah yang menimpanya, dan berharap melihat Huang dikalahkan. Dia akhirnya menendang pelat logam. Bagaimana mungkin barang-barang Raja Langit Kecil King bisa diambil semudah itu? Aku tidak percaya Huang masih berani bersikap keras.
Kali ini, dia pasti akan menyerah. Seseorang dari lembaga Dewa Surgawi berkata pelan, jelas seseorang yang sebelumnya telah ditekan oleh Si Hao, menderita kekalahan di tangannya. Saat ini, dia berharap Raja Langit Kecil mengambil tindakan dan menekan Si Hao. Baju besi itu direbut dari tangan musuh. Apakah menurutmu ancamanmu akan berguna? Jawab Si Hao. Berani sekali. Itu baju perang Raja Langit Kecil, yang sebelumnya hanya dipinjamkan ke Wu Tai, tapi kau benar-benar berusaha mempertahankannya. Itu bukan milikmu. Salah satu dari mereka berteriak dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Baju besi itu adalah hasil rampasan yang aku peroleh dengan terhormat. Jika aku menyerahkannya hanya karena kalian semua mengancamku, harga diri macam apa yang tersisa? Si Hao berkata dengan tenang. Tak terkendali. Kau masih menolak mengakui kesalahanmu? Ini jelas baju besi Raja Langit Kecil, tapi kau berani menolak mengembalikannya. Seseorang berteriak dari atas, energi pembunuh mengalir keluar. Alis Si Hao langsung bertautan. Sudah cukup, langsung menyebut orang lain kurang ajar dan tak terkendali. Kalian pikir kalian siapa, berani bicara seperti ini padaku? Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, saat mengenakan baju zirah ini, Wu Tai bertindak kasar dan tidak masuk akal, ingin membunuhku. Saat dia kalah, baju zirah ini tertinggal. Tetapi kalian semua masih ingin aku mempersembahkannya dengan hormat seperti seorang pelayan? Dasar anjing kentut! Semua orang tercengang, tidak pernah menyangka Si Hao tiba-tiba menyerang setelah berbicara dengan tenang tadi. Jembatan lengkung di udara bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi, kabut warna-warni 7 warna berputar-putar. Semua orang sedikit terkejut, ekspresi mereka dingin saat mereka menatap ke bawah. Di lembaga Dewa Surgawi, semua orang terkesiap kaget. Mungkinkah Huang akan menantang Raja Langit Kecil di sini? Namun, yang terakhir telah lama menyatu dengan benih Dao, sangat kuat hingga tingkat yang menggelikan. Siapa yang bisa menandinginya? Beranikah kau melawan kami? Di jembatan lengkung, seseorang berteriak sekali lagi. Apakah kalian semua merasa istimewa, percaya diri bahwa kalian tidak pernah salah? Memperlakukanku dengan tidak hormat, datang saja padaku, kata Si Hao tegas. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia lakukan, karena meskipun dia mengesampingkan harga dirinya, dia tetap tidak akan mendapatkan kedamaian sebagai balasannya. Terlebih lagi, Si Hao bukanlah seseorang yang akan menukar harga dirinya dengan nyawanya sendiri, dia selalu menjadi seseorang yang bebas dan tak terkekang. Dia tidak akan membelenggu dirinya sendiri demi menjadi lebih kuat. Boom! Pada saat itu, lebih dari 10 garis cahaya terbang turun dari langit, semuanya merupakan kemampuan ilahiyah yang hebat yang ditujukan ke arah pemuda yang liar dan tak jinak ini, Huang. Lengan Si Hao bergerak, seperti burung phoenix yang menggerakkan sayapnya, bergetar hebat, semua teknik berharga dilepaskan. Dia menggunakan teks tulang catatan primordial sejati untuk menetralkan berbagai kemampuan ilahi. Catatan primordial sejati, dia tampaknya punya beberapa metode. Di atas, seseorang berteriak kaget. Bagian pertama dari catatan primordial sejati bukanlah misteri, beberapa sekte besar memilikinya dalam koleksi mereka. Selain itu, mereka berasal dari Akademi Abadi, jadi mereka secara alami memiliki jenis teks rahasia yang rusak ini. Akan tetapi, mereka yang benar-benar mampu mengambil teks tulang catatan primordial sejati dan mengubahnya menjadi sesuatu yang ajaib jumlahnya terlalu sedikit. Biasanya, hanya individu tingkat master sekte atau lebih tinggi yang dapat memahaminya sepenuhnya. Bahkan Raja Langit Kecil pun menampakkan ekspresi terkejut, menatap Si Hao dengan tajam. Heng, itu hanya karya kuno, tidak ada yang istimewa. Lagi pula, bukan hanya dia yang mempelajarinya sebelumnya. Ada seseorang yang angkat bicara, tidak terlalu peduli dengan hal ini. Huang, kau punya satu kesempatan terakhir untuk datang dan mengakui kejahatanmu, kami masih bisa memaafkanmu. Seseorang berkata dengan dingin, cahaya keperakan berputar-putar di matanya. Benar-benar memalukan, menggelikan. Kalian semua pikir kalian siapa, yang bisa seenaknya mengatur hidup dan martabat orang lain. Itu tidak lebih dari sekadar konflik kecil yang terjadi antara aku dan orang-orang Akademi Abadi, namun kalian semua bertindak seolah-olah sedang melakukan persidangan, mengkritikku dengan sangat keras. Aku tidak punya waktu untuk berurusan dengan kalian semua, pergilah. Si Hao kesal. Pihak lain terus-menerus mengganggunya, sombong dan angkuh, kata-kata mereka kepadanya kasar. Gelombang kemarahan telah lama membuncah dalam dirinya.
Jika kau terus-terusan melakukan hal yang salah, hari ini kami akan menaklukkanmu, kata seseorang dari atas. Orang yang terlibat utama bahkan tidak mengatakan sebanyak itu, namun kalian semua terburu-buru untuk menunjukkan kesetiaan kalian. Tidakkah kalian merasa orang lain akan mengejek kalian karena begitu tidak kenal kompromi? Orang mungkin akan mengaitkan kata pelayan dengan kalian semua, kata si Hao dingin. Kurang ajar, teriak seseorang dari atas dengan marah. Tepat pada saat ini, Raja Langit Kecil di jembatan lengkung memberi isyarat dengan tangannya, tidak membiarkan mereka terus berbicara. Dia melihat ke bawah, matanya hangat seperti sinar matahari, lembut dan damai. Armor biru adalah sesuatu yang selama ini aku simpan di sisiku. Armor ini akan digunakan di masa depan untuk melawan wilayah asing, jadi armor ini tidak akan hilang. Ucapnya seperti ini, mengungkapkan pendiriannya mengenai masalah ini. Xiao mengangkat kepalanya, lalu menjawab dengan dingin, kalau begitu, ini pertarungan. Kalau kalian semua ingin memaksaku menyerahkannya seperti ini, maka tidak mungkin. Jika dia benar-benar menunjukkan kelemahan, dia pasti akan dipandang rendah. Bahkan jika orang itu adalah catatan primordial sejati, seseorang yang telah lama menyatu dengan benih Dao yang sempurna, dia masih harus bertarung jika dia menginginkan baju perang itu kembali. Haha. Telingaku tidak menipuku, kan? Dia benar-benar berani menantang catatan primordial sejati untuk bertarung. Dia pikir dia siapa, yang terkuat dari 4 garis keturunan yang tak tertandingi. Sungguh menggelikan. Kau sendiri yang menyebabkan ini, berani menantang Raja Langit Kecil. Kau benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Apakah kau dengan sia-sia mencoba menggunakan ini untuk membuat namamu terkenal di 9 langit 10 bumi? Seseorang tertawa terbahak-bahak, berbicara dengan nada sarkastis. Semua kultivator Akademi Abadi di udara merasa seperti dia sedang memukul batu dengan telur. Bertarung melawan Raja Langit Kecil sama saja dengan bunuh diri. Jangan bicara yang tidak perlu. Raja Langit Kecil menghentikan mereka, tidak membiarkan mereka bersikap sombong. Jelaslah bahwa dia penuh dengan martabat. Meskipun dia tersenyum sepanjang waktu, suaranya tidak keras. Ketika dia berbicara, orang-orang itu menghentikan ejekan mereka. Mereka semua menutup mulut mereka. Aku tahu kau dan Wutai pernah bertarung sebelumnya, dan itulah sebabnya kau mendapatkan baju zirah ini. Jika kau mengembalikannya dengan tergesa-gesa, itu pasti akan membuatmu tidak senang. Aku tidak punya pilihan selain mengambil kembali baju zirah ini. Baju zirah ini tidak bisa diserahkan kepada orang lain, mohon maafkan aku, kata Raja Langit Kecil. Dia agak tenang, tetapi ada sifat mendominasi yang tidak perlu diragukan lagi. Orang ini biasanya anggun dan baik hati, tetapi dia adalah tipe orang yang jika sudah membuat keputusan, dia tidak akan menariknya kembali. Dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan, dan tidak akan mengingkari kata-katanya. Gayanya luar biasa, rambutnya yang panjang dan berwarna biru laut berkilau seperti cermin. Wajahnya seputih salju dan berkilau, matanya dalam, kabut putih menyelimuti udara, seolah-olah seorang abadi sejati muncul kembali di dunia ini. Saat ini, meskipun dia tampak sangat lembut dan damai, kekuatan yang terkumpul di dalam dirinya membuat orang merasa sangat khawatir. Tidak ada gunanya mengatakan hal ini. Apa yang kau inginkan, berkelahi? Tanya si Hao. Aku tidak ingin menindas orang lain dengan kekuatan yang luar biasa, dan sekarang setelah aku menyatu dengan benih daoku, bahkan jika aku mengalahkanmu, kau tidak akan menerima kekalahanmu. Mengapa kita tidak melakukan pertempuran yang beradab, memberimu kesempatan? Kata Raja Langit Kecil sambil tersenyum. Semua orang terkejut. Dia telah sepenuhnya menyatu dengan benih itu, berjalan menuju puncak. Dia yakin bahwa dia tak tertandingi, benar-benar tenang saat menghadapi Huang, mengetahui bahwa dia dapat menekannya melalui kekuatan absolut. Semua orang menatap ke langit, menahan napas, ingin mendengar pertempuran beradab macam apa yang ingin dilancarkannya. Kita dapat menyelidiki beberapa teka-teki Dao abadi yang ditinggalkan oleh beberapa orang dari zaman kuno. Jika kita berhasil mendapatkan sesuatu, itu dapat dianggap sebagai jenis manfaat bagi Dao semua orang. Senyum Little Sky King sangat cemerlang. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Sebagian besar teka-teki kultivasi yang ditinggalkan oleh orang-orang kuno tidak dapat dipahami, tidak ada yang dapat menemukan jawabannya, sepanjang kekekalan, namun dia benar-benar ingin membandingkannya di bidang ini. Untuk usulannya, semua orang bisa melihat bahwa dia punya bakat yang mengagumkan,
sosok yang mampu mengubah langit dengan kecerdasan yang luar biasa, kalau tidak, dia tidak akan melangkah ke bidang ini. Hal ini hanya membuat semua orang merasa makin takut, rasa hormat mereka kepadanya pun meningkat pesat. Tentu saja, jika kau tidak menyukai jenis derivasi ini, ada jenis pertempuran beradab lainnya, yaitu aku akan berdiri di sini, melindungi diriku dengan cahaya abadi, membiarkanmu menyerangku sesuka hatimu. Jika kau bisa membuatku bergerak, maka itu akan dihitung sebagai kekalahanku. Raja Langit Kecil menambahkan, menyarankan metode kompetisi lainnya. Semua orang menjadi riuh. Dia benar-benar berani melakukan ini, seberapa beraninya dia? Hanya berdiri di sana dan membiarkan individu yang kuat menyerang, tidak membalas sama sekali, menerima kekalahan jika kakinya bergeser, dia benar-benar percaya diri. Semua orang gemetar dalam hati. Jenis persaingan dan janji seperti ini sungguh mengejutkan. Tatapan mata Si Hao dingin. Pihak lain begitu sombong, apakah dia benar-benar berpikir dia bisa memandang rendah dunia, bahwa dia lebih tinggi dari yang lain? Jika Si Hao merasa ada keuntungan yang bisa direbut, bahkan jika dia mengambil tindakan dan menyerang, bahkan jika dia menang, apa kemuliaan yang ada di sana? Bahkan jika dia menang, menggerakkan pihak lain, dia tetap hanya akan memainkan peran pendukung, membuat Little Sky King terlihat lebih baik. Si Hao tahu bahwa pihak lain pasti mempunyai cara agar tetap tak terkalahkan, apa yang disebut tubuh pelindung cahaya abadi kemungkinan besar tangguh, memiliki perlindungan dari semua misteri mendalam metode. Jika kamu ingin bertarung, ambil tindakan saja, aku akan dengan senang hati bertarung habis-habisan. Mengapa harus menghindar atau mencoba menutupi sesuatu, kata Si Hao. Dia tidak ingin menjadi karakter pendukung yang diejek dan membuat karakter lain terlihat lebih baik. Bahkan jika orang ini benar-benar telah menyatu dengan benih Dao, yang sekarang kekuatannya tak terbayangkan, dia tetap tidak bersedia menundukkan kepalanya. Kau memang sombong, tapi melawanku seperti ini sepertinya tidak pantas. Tahun-tahun kultivasimu masih dangkal, kata Raja Langit Kecil dengan tenang. Semua orang terdiam. Raja Langit Kecil juga masih muda, namun saat ini, dia sudah berada di puncak ilmu bela diri, mampu mengabaikan semua rekan-rekannya. Si Hao, sebaiknya kau lupakan saja. Jika ada yang bisa kita bicarakan, mari kita duduk dan membicarakannya. Tidak perlu ada pertengkaran. Tepat pada saat ini, Putri Yaoyu berbicara, kecantikannya bergerak, pakaiannya seputih salju. Dia juga berdiri di jembatan lengkung, bersahabat dengan orang-orang dari Akademi Abadi. Yaoyu menasihati Si Hao, lalu menoleh ke arah Raja Langit Kecil. Keduanya berdiri cukup dekat, bahu-membahu. Aku harus meminta pengertian Raja Langit Kecil. Ini hanya kesalahpahaman, kita bisa membicarakannya. Aku khawatir sudah terlambat. Di sisi lain, seseorang berbicara, permusuhan yang dia rasakan terhadap Si Hao sangat besar, tidak mau melepaskannya. Sekarang kita sudah sampai pada tahap ini, apalagi yang bisa dia lakukan untuk bersembunyi? Datang saja dan terima hukumanmu, kata seseorang dengan dingin. Kalian semua terlalu banyak berpikir. Si Hao berkata dengan dingin. Dia kemudian melihat ke arah Raja Langit Kecil dan berkata, karena kamu merasa itu tidak pantas, menginginkan pertarungan yang adil, maka kita akan bertemu di panggung tingkat dewa, bertarung di sana. Tahap tingkat dewa? Pikiran semua orang melonjak hebat. Watak alami Huang tidak berubah sama sekali, masih berani dan pantang menyerah.